besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Senang sekali Kak Charles bisa bersama-sama dengan kalian walaupun hanya sebatas online. Tapi Kak Charles percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan walaupun hanya sebatas online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberikan pengertian kepada kami semua Tuhan, supaya firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini boleh tertanam dan kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah dipanggil untuk bersaksi dengan setia. Dipanggil untuk bersaksi dengan setia. Mari kita buka Alkitab kita yang
di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 12 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 12. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ayat 12, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Ayat dan Kisah Rasul 7 ayat 54, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Adik-adik, kita dipanggil untuk bersaksi dengan setia, dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Kita akan belajar bagaimana Stefanus setia sampai akhir hayatnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran ya. Dan demikian juga Kak Charles dan juga adik-adik sekalian, kita akan belajar walaupun banyak tantangan, tetapi kita akan terus bersaksi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa tugas bersaksi itu berbicara tentang firman Tuhan terus ya ke orang-orang. Nah, jadi kalau demikian nggak banyak orang yang bisa menjelaskan firman Tuhan ini. Jadi banyak yang beranggapan bahwa bersaksi itu adalah pekerjaan yang sulit, susah, apalagi khususnya untuk para sekolah minggu atau para remaja ya. Bagaimana belum mendalami firman Tuhan gitu ya. Jadi bersaksi ini ya jadi pekerjaan yang susah gitu ya. Ada juga beberapa dari anak-anak Tuhan yang menganggap bersaksi itu seperti menggunakan kalung salib atau sering menyebut nama Tuhan atau sering menyanyikan lagu-lagu rohani. Nah, tapi melalui pengalaman hidup Stefanus yang kita sudah baca tadi, kita bisa memahami sebenarnya apa itu bersaksi, yaitu memperlihatkan jati diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh. Nah, Kitab Para Rasul kalau kita baca itu ceritanya tentang kehidupan awal rasul-rasul yang dimana mereka menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan menjadi saksi, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Mereka ditolak, banyak orang-orang yang tidak percaya, mereka difitnah, dan juga mereka dihukum, ditindas karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kitab Para Rasul ini bertujuan untuk
memperlihatkan kepada kita pengalaman-pengalaman ketika mereka menyebarluaskan Injil Kristus ke seluruh dunia ya. Nah, tugas para rasul itu begitu berat, begitu susah gitu. Mereka harus memberitakan Injil dan juga mereka harus memelihara kehidupan orang-orang yang telah menjadi murid Kristus. Oleh karena itu banyak orang-orang jemaat-jemaat waktu itu merasa mereka tidak mendapat perhatian dari para rasul. Orang-orang itu pun menyarankan adanya diaken-diaken gitu atau pelayan ya yang diangkat untuk memperhatikan kehidupan orang-orang atau kebutuhan orang-orang yang berkekurangan ya pada zaman itu. Nah, salah satu pelayan atau diaken ini salah satunya adalah Stefanus. Jadi Stefanus adalah orang Yunani yang beragama Yahudi. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat beriman yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi dia tidak hanya melayani orang-orang yang berkekurangan, tetapi dia juga melakukan begitu banyak mujizat di banyak tempat ya. Jadi Stefanus tidak melayani hanya sebagai diaken saja, tetapi dia juga menjadi orang yang memberitakan kebenaran gitu, memberitakan Injil ya. Bahkan pada suatu hari yang kita baca tadi, Stefanus bahkan berhadapan dengan kaum Libertini dan bertanya jawab dengan mereka. Kaum Libertini adalah orang-orang Yahudi yang tadinya mereka adalah budak, tetapi mereka akhirnya bisa membeli kemerdekaan mereka ya. Jadi sebenarnya mereka tuh berasal dari berbagai banyak daerah gitu. Nah, setelah mereka mendapatkan kemerdekaan mereka tinggal di Yerusalem. Nah, ketika terjadi perdebatan antara Stefanus dan para kaum Libertini itu, Tuhan memberikan hikmat kepada Stefanus sehingga orang-orang Libertini itu tidak dapat berargumentasi ya dengan Stefanus ya. Akhirnya karena mereka merasa tidak dapat mengalahkan Stefanus, mereka akhirnya menghasut. Mereka bilang ke orang-orang, mengatakan bahwa Stefanus menghujat Allah dan juga menghujat Musa. Nah, akhirnya singkat cerita mereka menangkap Stefanus dan membawa Stefanus ke hadapan Mahkamah Agama dengan tuduhan menghina Bait Allah dan juga menghina hukum Taurat, hukum Musa ya. Stefanus dengan santai menanggapi segala tuduhan terhadap dirinya dengan khotbah ya. Juga kita baca tadi kalau kalian baca dari ayat 6 sampai pasal 6 sampai 7 juga dia mengungkapkan bahwa Allah tuh tidak terikat gitu dengan Bait Allah yang hanya ada di Yerusalem. Tetapi Allah itu adalah Allah Immanuel. Dia berkarya di berbagai tempat, bahkan di luar Israel ya. Jadi Allah itu tidak terbatas hanya di Bait Allah di Yerusalem saja gitu, tetapi Allah itu adalah Allah yang tak terbatas ya, dimanapun gitu. Nah, dan di akhir khotbahnya kita bisa baca Stefanus akhirnya malah menuduh pihak Mahkamah Agama bahwa mereka tidak menuruti hukum Allah dan malah membunuh orang besar, imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberitakan oleh para nabi yang kita bisa baca di Perjanjian Lama. Nah, tanggapan Stefanus ini menyulut kemarahan Mahkamah Agama. Bahkan Stefanus bilang, wah, saya bisa melihat ada Tuhan Yesus di samping kanan Allah, yang kita baca tadi di ayat 55 sampai 56. Dan akhirnya para orang-orang di situ begitu marah. Stefanus diseret, akhirnya dirajam batu, dan akhirnya Stefanus meninggal ya, dan bajunya itu diletakkan di bawah kaki seorang muda yang bersama Saulus, dan kemungkinan Saulus lah yang bertanggung jawab ya atas kematian Stefanus pada waktu itu. Nah, adik-adik, dari kehidupan seorang tokoh Alkitab bernama Stefanus ini kita bisa belajar bahwa
Stefanus sungguh-sungguh menunjukkan dirinya sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus yang setia sampai akhir hayat hidupnya ya. Dia mulai tugasnya sebagai diaken, tapi dia tidak hanya bertugas melayani orang-orang yang membutuhkan saja. Dia melakukan banyak mujizat, dia juga berkhotbah, dia bersaksi gitu ya. Dia pokoknya mau melakukan apa saja ya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Stefanus diberikan keberanian karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia tidak takut menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia hikmat untuk menjawab segala pertanyaan yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, Stefanus tidak pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran, untuk mengungkapkan Injil Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dari renungan pada hari ini, mari kita belajar dari Stefanus ya. Kita mau menjadi saksi Kristus sebagaimana kita bisa lihat dari pengalaman hidup Stefanus. Sebenarnya ada banyak tindakan bersaksi yang bisa kita lakukan ya. Kita menjadi terang, mungkin di sekolah kita, di keluarga kita, ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, Tuhan pasti juga akan memberikan hikmat kepada kita. Firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dia yang akan menuntun kita, memberikan kita hikmat ya. Jadi jangan kita katakan, oh saya nggak bisa bersaksi, saya nggak mampu nih bersaksi gitu. Percayalah, sebagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Stefanus, Tuhan juga memberikan hikmat kepada Kak Charles, kepada adik-adik semua. Semua itu bisa kita lakukan. Tuhan yang akan menolong dan memimpin kita. Kita bisa meneladani sikap Stefanus yang tetap memegang teguh kebenaran, tidak goncang sekalipun ya. Meskipun ada resiko, tetapi dia tetap berpegang teguh ya, menyatakan kebenaran. Dia tidak takut, tidak gentar gitu ya. Adik-adik, mengapa sih kita harus bersaksi? Karena Tuhan Yesus itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Kita bisa baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan rindu agar semua orang itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Dan juga kita tahu bahwa kita harus bersaksi. Kenapa? Karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus yang disebutkan dalam Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini juga adalah perintah pertama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu bukan penjala ikan, tetapi aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Yang artinya adalah kita bersaksi memenangkan jiwa-jiwa ya, menjadi penjala manusia. Bukan hanya murid-murid Kristus saja, tetapi maksudnya murid-murid Kristus pada waktu itu, tetapi kita pun juga adalah murid Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Juru Selamat, kita pun juga adalah murid-murid Tuhan. Nah, memang banyak dari kita berkata, saya nggak bisa bersaksi karena saya nggak punya, saya mungkin nggak belajar teologi atau apa gitu ya. Sebenarnya banyak ya. Jadi banyak anak-anak Tuhan nggak mau bersaksi karena bingung. Ya, ada yang malas, ada yang segan, ada yang malu, bahkan juga ada yang takut gitu ya. Sebenarnya kita bisa bersaksi dimanapun ya kita berada, ya, di rumah, di kelompok sel, di gereja, di sekolah, Kak Charles mungkin ya di tempat kerjaan Kak Charles gitu. Jadi kita bisa bersaksi dimanapun kita berada. Kita harus berdoa ya adik-adik untuk jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Kak Charles sebagai orang yang sudah ditebus dosanya, sudah diselamatkan, Kak Charles pun juga
berupaya untuk selalu bersaksi, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, supaya mereka juga bisa tahu, bisa percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat mereka, supaya selalu dilimpahkan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, bagaimana ya kita bisa bersaksi? Ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan, yaitu kita berdoa untuk orang-orang, teman-teman, mungkin untuk anggota keluarga kita. Kita doakan mereka. Kita doakan, Tuhan tolong jamah hati mereka, ketuk pintu hati mereka ya Tuhan. Aku akan tetap menjadi terang untuk mereka, tetapi Tuhanlah yang beracara, biar Roh Kudus yang menjamah mereka. Kita juga berusaha untuk berteman ya, menjalin persahabatan dengan teman-teman kita ya. Kita bisa ajak makan atau kemana gitu ya, cuma lagi pandemi begini mungkin melalui video call atau melalui WA gitu ya, dan lain sebagainya. Kita bersekutu dengan mereka gitu ya, kita mungkin bisa melayani mereka dengan hati yang tulus. Kita bisa mendoakan mereka memang sekarang lagi terbatas ya, sejak ada pandemi, malah COVID ini juga begitu mengganas ya, kita tetap harus berjaga jarak gitu ya. Tapi kita bisa kok melalui media sosial kita, melalui WhatsApp atau lain sebagainya ya, kita beritakan ya, kita ceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Demikianlah firman Tuhan yang Kak Charles bisa bagikan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu, di mana kami bisa belajar Tuhan melalui pengalaman hidup Stefanus yang begitu setia menjadi pelayan Tuhan, mengadakan mujizat, bahkan terus bersaksi, memberitakan kebenaran. Kami pun mau demikian ya Tuhan. Kami tidak mau ragu, kami mau berani untuk bersaksi, untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak akan malu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Yesus, Juru Selamat kami. Kami telah ditebus dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kami pun ingin membagikan kebenaran ini kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, supaya mereka pun juga bisa dijamah hatinya, menerima Engkau sebagai Juru Selamat, dan dilimpahkan dengan damai sejahtera, sukacita daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat berhari Minggu. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus